Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Piprani, NIM 2108745. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya akan mempresentasikan materi yang telah dipelajari sebelumnya. 1. Pengantar deskripsi sistem kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai suatu yang diciptakan melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memberikan dana pendukung, fisik, risiko, sosial, dan akan menerima reward berupa keuangan dan kepuasan, serta mendirikan personal. Mengembangkan usaha baru. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis. 1. Perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri. Mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. 2. Persekutuan, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersamaan menjalankan usaha. 3. Perusahaan badan hukum, yaitu perusahaan yang didirikan atau dasar badan hukum. Cara memasuki dunia usaha ada 4 cara dapat dilakukan untuk mulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu 1. Merintis usaha baru. 2. Memasuki bisnis keluarga. 3. Kerjasama manajemen. 4. Membeli perusahaan orang lain. 2. Prinsip dasar kewirausahaan. Prinsip dasar kewirausahaan terdiri atas 1. Definisi kewirausahaan dan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah berjuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Seorang wirausaha memiliki karakteristik sebagai orang berwira. Sifat dasar dari seorang pejuang adalah ketangguhan dan keberanian dalam melakukan suatu tindakan sesuai dengan pengertian bahasa makna seseorang wirausaha. Wirausaha memiliki keistimewaan dari karakteristik pemberani dan bertanggung jawab yang ditunjukkan dalam kegiatan usaha, watak utama, keberanian, dan rasa tanggung jawab. Ini menjadi penting dimiliki oleh seorang wirausaha karena kegiatan kewirausahaan bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan, namun memiliki banyak tantangan dan membutuhkan keberanian dalam berjuang agar keinginan dan cita-cita dapat tercapai. 2. Karakter wirausaha. Karakteristik tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku yang muncul dari sikap yang ditunjukkan oleh seorang wirausaha. Pembentuk karakteristik berwirausaha yang diantara ditentukan oleh faktor lingkungan dari wirausaha, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberadaan faktor tersebut mempengaruhi pembentukan karakteristik wirausaha seseorang. Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting yang membentuk karakteristik wirausaha. Tujuan utama dari sebuah proses pendidikan adalah adanya perubahan perilaku dari peserta didik. Keberhasilan yang dicapai dari proses pendidikan kewirausahaan adalah adanya perubahan kemampuan mahasiswa dari aspek pengetahuan, adanya perubahan perilaku, sikap, dan watak yang diwujudkan dengan munculnya karakteristik berwirausaha dari mahasiswa. Kemudian perubahan perilaku yang ditunjukkan dari kemampuan dalam melaksanakan proses kewirausahaan. 3. Motivasi dan mindset kewirausahaan. Nilai kewirausahaan merupakan suatu proses pencarian informasi untuk mencapai tujuan usaha. Semakin besar niat kewirausahaan seseorang, maka semakin besar kemungkinan untuk mencapai tujuan usahanya.
mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat bersaing dalam berwirausaha, dan membangun konsep diri berwirausaha adalah yang penting bagi mahasiswa Indonesia. Motivasi berwirausaha adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan wirausaha. Salah satu yang dapat menjadi motivasi adalah perkembangan atau teknologi dan informasi yang semakin maju. Dengan adanya media internet telah membuka peluang besar bagi pelaku bisnis. Mindset adalah sebuah kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang. Sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan sikap dan masa depan seseorang. Namun, jika mindset wirausaha adalah sebuah pengalihan dan pilihan akhir akibat tidak adanya perihal untuk bekerja dengan orang lain, maka hal ini akan menyebabkan keseriusan akan sangat rendah dalam melakukan kewirausahaan. Kepercayaan bahwa wirausaha adalah pilihan yang penting menjadi keinginan akan membuat kegiatan wirausaha dikerjakan hanya setengah hati saja. Kegagalan yang dilakukan dalam berwirausaha akan lebih mudah terjadi. 4. Keuntungan dan kerugian berwirausaha. Terdapat banyak keuntungan dalam melakukan kegiatan berwirausaha. Wirausaha, seseorang memiliki sense of business, dapat mengembangkan ide bisnis yang dimiliki dengan leluasa tanpa harus ada tekanan dari pihak lain atau atasan. Kebebasan dalam mengatur perencanaan usaha, mengemukakan ide-ide dan gagasan tanpa harus adanya intimidasi dari pihak lain, dipandang sebagai keuntungan utama menjadi seorang wirausaha. Selain adanya keuntungan dalam berwirausaha, terdapat pula kekurangan dalam berwirausaha. Adanya kekurangan atau kerugian yang harus dilakukan dalam berwirausaha. Untuk mengantisipasi penyebab kegagalan dalam berwirausaha, harus dilakukan hal-hal yang disarankan, terutama dalam kemampuan dalam manajerial, ketangguhan seseorang wirausaha dalam menghadapi tantangan dan kegagalan usaha yang merupakan risiko dalam berwirausaha. Memang sangat ditentukan seberapa kuat karakteristik wirausaha ada dalam diri seseorang. Mengsah kemampuan berwirausaha bermula dari kesadaran dari dalam diri seseorang untuk sungguh-sungguh berwirausaha, karena berwirausaha bukan suatu perkara mudah. Nilai-nilai dan karakteristik berwirausaha semestinya telah ditanamkan sejak dini pada anak. Pola pengasuhan yang mendukung pembentukan karakter anak untuk menjadi tangguh, kreatif, dan sikap menghadapi tantangan zaman dan suatu tantangan dan usaha pendidikan. 3. Model pengembangan kewirausahaan. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tepat dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang bentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedukungan di suatu daerah dalam suatu negara. Tahap pengembangan usaha. 1. Memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seseorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain. Dengan mengamatkan selain ide itu, usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang bisnis. 2. Penyaring ide atau konsep usaha. Dapat pada tahap selanjutnya, wirausaha akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam kegiatan bisnis yang lebih spesifik.
Penyaring ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. 3. Pengembangan rencana usaha atau business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi yang memperoleh keuntungan, maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seseorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional dalam menyusun rencana usaha bisnis. Para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. 4. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi pendukung bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seseorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Jenis-jenis strategi pengembangan usaha sebagaimana dikutip oleh Hussein Umar, strategi in action. Menurut Fred R. David, strategi dapat dikelompokkan atas 4 kelompok strategi, yaitu strategi integrasi vertikal. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasukan, dan atau para pesaingnya, misalnya melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. 2. Strategi diversifikasi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. 3. Strategi bertahan. Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamat agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. 4. Strategi kewirausahaan. Kewirausahaan membentukkan sebuah aksi dan tindakan nyata. Sebelum melakukan aksi tersebut, individu atau organisasi menggunakan pengetahuan dan motivasi mereka untuk menciptakan suatu keyakinan bahwa terdapat kesempatan untuk setiap orang dan perusahaan. Ada beberapa keputusan strategi yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu 1. Perubahan produk, barang, dan jasa. Hal ini mengangkut pertanyaan produk dan jasa baru pada apa yang diinginkan oleh pelanggan. Apakah perubahan keputusan mereka dapat ditentukan? 2. Strategi yang menyangkut penetrasi pasar. Eksplorasi pasar, diversifikasikan produk dan jasa, integrasi regional atau ekspektasi. Usaha ini menyangkut pertanyaan bagaimana pasar dapat dicapai, bagaimana posisi strategi perusahaan harus diperbaiki, peluang mana yang akan diambil. 3. Kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan proses produksi dan mengamati peralatan dan dalam rangka penambahan sumber daya manusia. Hal ini menyangkut pertanyaan berapa modal yang
diperlukan untuk investasi tersebut dan mana sumbernya. 4. Analisis sumber daya manusia, sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Pertanyaannya adalah, bagaimana sumber daya manusia itu akan dikembangkan supaya perusahaan sukses di pasar. 5. Analisis persaingan, baik yang ada maupun yang potensial. Untuk memantapkan strategi bersaing, keputusannya harus mendapatkan perilaku sumber daya dan komitmen yang dimiliki pesaing di masa lalu. Apakah pesaing akan menanggapi strategi yang kita terapkan? Kemampuan dan perencanaan apa yang diperlukan untuk menginvestigasi pesaing. 6. Kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan dan untuk memodifikasikan strategi dalam menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perilaku strategi pesaing baru. Apakah perusahaan akan selalu mempertahankan keuangan strategi tersebut selama-lamanya? 7. Penentuan harga barang atau jasa untuk jangka pendek dan jangka panjang. Apakah keputusan penentuan harga tersebut dibandingkan dengan strategi lain? Apakah analisis elastisitas pemerintahan untuk setiap pasar mudah dipahami? 8. Interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Apakah ada aksi strategi menjalankan keputusan masyarakat? 6. Pengaruh ke perusahaan yang cepat terhadap analisis kas. Apakah perusahaan menimbulkan masalah likuiditas? 5. Etika bisnis dalam berwirausaha. Etika dan moral bisnis. Ketika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang harus dalam upaya mengelola suatu kegiatan bisnis. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau moral-moral yang berlaku di masyarakat bisnis. 1. Etika atau moral-moral digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan dengan memperoleh sistem dari berbagai pihak. 2. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. 3. Etika sering disebut sebagai tindakan penganut tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. 4. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar moral-moral atau kebiasaan yang perlu di masyarakat. 5. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti moral yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. 5. Berpenampilan dan sopan dan suatu situasi atau cara tertentu, cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain, serta perilaku yang menyenangkan orang lain merupakan perwujudan dari etika berwirausaha. Wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Wirausaha sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah modal bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdaya masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak bagi masyarakat mereka, seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang. Karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya. Pendekatan wirausaha sosial dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif bisnis dan perspektif sosial. 1. Wirausaha sosial dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi pasif masyarakat menjadi ekonomi aktif dan kreatif.
2. Mengembangkan wirausaha sosial digerakkan oleh 3 kunci, yaitu teach. Sekian materi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.